Selamat malam, Mbak Dita. Selamat malam. Mbak Dita, pertanyaannya dulu ini, jadi semua transportasi darat, laut, udara resmi dilarang mengangkut penumpang untuk Lebaran nanti? Ya, aturan pada umumnya seperti itu, dan ini berlaku untuk transportasi penumpang, sementara untuk transportasi barang dan logistik masih akan beroperasi seperti biasa. Tapi memang di dalam masa pelarangan 6 sampai 17 Mei tersebut, tetap kita akan lakukan beberapa pengecualian untuk kegiatan anggota masyarakat yang memang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh Satuan Tugas dan juga di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13. Oke, kalau ada pengecualian, lantas bagaimana kita memastikan kalau mereka yang bepergian di tanggal tersebut tujuannya bukan mudik, tetapi mungkin ada kegiatan yang lain? Pelaksanaannya kayak apa? Ya, sudah jelas di dalam ketentuan ditetapkan bahwa yang bersangkutan harus membawa surat keterangan, baik itu surat dinas dari kantor atau instansinya, yang ditandatangani oleh atasan. Kalau untuk PNS dan ASN itu minimal eselon 2 ya. Dan kemudian kalau dari kantor swasta atau kantor perusahaan itu harus mendapatkan surat keterangan dari atasan bahwa ini memang perjalanan dinas. Sementara ada kegiatan yang sifatnya mungkin mendesak secara personal seperti kedukaan, kelahiran, dan juga pemeriksaan kesehatan itu dimungkinkan dengan adanya surat keterangan dari kepala daerah setempat, lurah atau kepala desa. Dan ini nanti akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan untuk melakukan pemeriksaan, screening, apakah mereka memang memenuhi syarat. Dan kalau memang tidak memenuhi syarat tentu akan diminta untuk kembali. Dan kalau di transportasi umum, di kapal, di pelabuhan, bandara, dan juga di terminal tentunya nanti juga akan diminta untuk kembali. Oke, berarti berkas dan data alasan ini juga yang nanti akan digunakan misalnya di bandara atau mungkin ya semua ya, di semua sektor transportasi. Nah ini artinya semuanya moda transportasi masih boleh menjual tiket di Lebaran ya? Karena ini pertanyaan yang lalu-lalu nih. Ya, kembali lagi Mbak, ini yang namanya transportasi ini kan sebenarnya antara supply dan demand ya. Seperti apa demand yang ada, selama demand ini dalam arti adalah adanya anggota masyarakat yang masih boleh bepergian, ya ketika ada demand ini kita harapkan supply-nya bisa disiapkan oleh operator. Nah artinya memang masih boleh menjual tiket dengan catatan penumpang yang diangkut ini adalah penumpang yang memenuhi syarat tadi. Oke, lantas apa sanksinya kalau misalnya kita nggak mau suzon tapi kan antisipasi nakal gitu? Nakal dalam arti penumpangnya? Penumpangnya diangkut bukan yang tujuan yang tadi disebutkan tetapi memang mau mudik gitu. Jadi ada dua hal nih, Mbak. Jadi yang pertama, kalau penumpangnya ini kemudian membawa surat keterangan yang dipalsukan misalnya ya, atau kemudian menggunakan penyalahgunaan misalnya kertas stop, tanda tangan dan sebagainya. Ini kan sebenarnya sudah merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum ya. Di situ tentu juga akan ada konsekuensinya. Di sisi lain, untuk para petugas atau operator yang kemudian meloloskan, ya ini tentu kami juga ada sanksi-sanksi yang akan menunggu. Seperti yang sudah disebutkan dalam ketentuan juga ada beberapa sanksi mulai dari sanksi administratif sampai nanti yang terberat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi sekali lagi kami berharap ini tidak harus terjadi ya tindakan-tindakan seperti ini, dalam arti masyarakat sebagai penumpang ini sudah menyadari lah apa sih sebabnya, apa latar belakangnya mengapa mudik ini dilarang. Karena memang ini adalah suatu kondisi yang harus kita jaga supaya pandemi COVID juga bisa lebih terkendali ke depannya. Oke. Jadi kepada operator juga kami tekankan terus bahwa kita semua harus sama-sama berkolaborasi untuk mengimplementasikan aturan ini. Oke, baik. Tapi begini Mbak Dita, kalau kita lihat di survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub kan ada 27 juta masyarakat yang mungkin akan tetap melakukan mudik meski sudah dilarang. Nah ini bagaimana antisipasinya? Ya, oleh karena itu kami terus secara intensif melakukan komunikasi, sosialisasi ya mengenai mengapa mudik ini dilarang. Kami bersama Satgas dan juga kementerian lain yang terkait terus-menerus memberikan sosialisasi mengenai hal ini agar masyarakat juga terbuka ya bahwa ini suatu hal yang memang harus kita cegah bersama karena mudik meskipun ini sebuah ritual atau kebiasaan yang umum ya selama setahun sekali, tetapi untuk tahun ini rasanya seperti juga tahun lalu situasinya memang belum kondusif. Dan kalau kita ingin ke depan momentum dari pandemik ini bisa kita pertahankan dan bisa kita perbaiki ya memang kita harus bersabar.
untuk tidak Oke, mudik dulu. baik. Ini pertanyaan terakhir singkat saja, Mbak Dita. Ini kalau kita lihat tadi saya juga dapat WhatsApp dari Direktur Utama Garuda juga menyebutkan mendukung kebijakan pemerintah, pun dari otobus juga katanya mendukung. Tapi kalau dari otobus ini mengatakan harusnya juga memperhitungkan nasib-nasib pekerja begitu kan, misalnya dari sopir dan lain sebagainya. Apakah sudah disiapkan insentif untuk menyelamatkan mereka? Karena kan biasanya momen seperti ini adalah momen cuan untuk mereka gitu. Ya Mbak, sebenarnya dari sejak awal juga kami sudah sangat memperhatikan hal ini dan juga memfasilitasi serta memediasi para operator ini untuk bisa mendapatkan apa yang kemudian menjadi aspirasinya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait karena untuk hal-hal seperti ini memang tidak bisa kami putuskan sendiri di Kementerian Perhubungan ya. Jadi harus juga berkoordinasi dengan kementerian yang lain. Namun demikian kami berharap nih operator khususnya mungkin bis ya, operator transportasi darat bahwa sebenarnya ini juga suatu kondisi yang kita lakukan untuk kepentingan para operator juga. Yeah. Karena ini kan kita juga mengatasi pandemik ini agar perekonomian bisa bergerak kembali. Dan ketika ini bergerak, kita tentu berharap bahwa sektor transportasi juga akan kembali menggeliat lagi gitu. Okay. Jadi ini sesuatu yang memang harus kita lakukan saat ini untuk harapan bisa lebih baik ke depan, termasuk untuk para operator transportasi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dita telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu.